Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edison, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Saya adalah salah satu dosen program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Buton. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu bidang pengajaran terkait dengan mata kuliah dasar-dasar bimbingan dan konseling. Mata kuliah dasar-dasar bimbingan dan konseling ini adalah mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa dengan bobot 2 SKS, dilaksanakan selama 16 kali pertemuan. Mata kuliah dasar-dasar bimbingan dan konseling ini terdiri dari beberapa subjudul, diantaranya pengertian bimbingan dan konseling, sejarah bimbingan dan konseling, tujuan bimbingan dan konseling, kesalahpahaman dalam bimbingan dan konseling, asas-asas bimbingan dan konseling, landasan bimbingan dan konseling, fungsi, prinsip, orientasi, landasan bimbingan konseling, jenis layanan kegiatan bimbingan konseling, serta bimbingan dan konseling sebagai profesi. Capaian pembelajaran mata kuliah dasar-dasar bimbingan dan konseling ini adalah diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang definisi, sejarah, serta landasan bimbingan dan konseling. Mahasiswa juga mampu memahami dan menjelaskan tentang teknik-teknik dasar layanan bimbingan dan konseling. Mahasiswa juga mampu menjelaskan tentang jenis-jenis layanan dasar kegiatan bimbingan dan konseling, serta mahasiswa mampu memahami dan menguasai tentang kesalahpahaman dalam bimbingan dan konseling, sehingga diharapkan materi ini betul-betul menjadi fondasi dasar bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa prodi bimbingan dan konseling, dalam meningkatkan kemampuan terkait pelaksanaan bimbingan dan konseling baik di sekolah maupun di masyarakat. Untuk itu, pada kesempatan kali ini saya akan berfokus pada salah satu subjudul, yaitu kesalahpahaman dalam bimbingan dan konseling, di mana subjudul ini merupakan materi untuk pertemuan yang kelima yang diikuti oleh mahasiswa. Tujuannya adalah agar mahasiswa mampu memahami dan menguasai tentang apa-apa saja yang menjadi kesalahpahaman dalam bimbingan dan konseling, serta mampu meluruskan kesalahpahaman tersebut kepada masyarakat agar bimbingan dan konseling dapat diterima di masyarakat dengan baik. Untuk itu, mari kita saksikan video pembelajaran berikut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Mana gambarnya hari ini? Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu pada hari ini kita sudah masuk pada pertemuan kelima, dan materi yang akan kita bawakan adalah materi kesalahpahaman dalam bimbingan dan konseling. Nah, apa tujuan dari materi ini? Karena banyak sekali image di sekolah-sekolah atau di masyarakat yang mengatakan bahwa BK itu kerjanya hanya inilah, hanya itu. Maka olehnya itu hari ini kita akan kupas tuntas apa-apa saja yang menjadi kesalahpahaman dalam bimbingan dan konseling, dan nanti kita akan meluruskan kesalahan-kesalahan. Oke, kita siap semua ya? Kita lanjutkan pelajaran hari ini. Baik. Nah, untuk memulai itu mungkin karena hari ini siang hari, jadi baru kita ada mengurai ketegangan sedikit. Ya, saya harap semua berdiri. Ya, kita berdiri dulu. Dan ice breathing dulu. Silakan ikuti saya ya. Saya contohkan dulu ice breathing-nya. Kalau saya mengatakan seperti ini, semangat hebat, semangat konseling. Oke, siap ya? Siap.
Kita mulai 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan semua. Oke, jadi tadi kita sudah melakukan ice breaking untuk meregangkan otot-otot kita. Semoga semuanya sudah rileks dan menghilangkan ngantuk baik. Nah, sekarang kita akan masuk tentang materi kita. Materi kita adalah kesalahpahaman dalam bimbingan konseling. Jadi di dalam kesalahpahaman bimbingan konseling itu cukup banyak. Namun hari ini saya akan menguraikan kurang lebih 15 kesalahpahaman yang ada dalam bimbingan konseling. Yang pertama itu, bimbingan dan konseling dipisahkan sama sekali dari dunia pendidikan. Nah ini ya, ini terkadang kita dapatkan di masyarakat itu atau di sekolah-sekolah, BK itu apa sih? BK itu jurusan apa? Hanya kerjanya gunting-gunting dan sebagainya. Nah hari ini kita lihat bahwasanya bimbingan dan konseling adalah bagian dari satuan pendidikan yang tidak terpisahkan sesuai undang-undang. Nah jadi kita itu secara undang-undang sudah diakui secara resmi pada tahun 1961 itu bimbingan dan konseling sudah masuk di dunia kampus, dan bahkan hari ini yang berkiprah jadi guru bimbingan dan konseling itu sudah mendapatkan hak yang sama dengan guru-guru lainnya. Ya, kita sudah sertifikasi juga, sudah terima gaji setiap bulan. Itu menandakan bahwa bimbingan konseling itu bagian dari pendidikan yang tidak terpisahkan. Paham ya? Ya, yang berikutnya yang menjadi kesalahpahaman dalam bimbingan konseling, yaitu konselor sekolah dianggap sebagai polisi sekolah. Nah, ini image yang sering kita dapatkan, yang hari ini pun masih sulit dihilangkan. Ya, katanya guru BK itu kerjanya hanya menjaga orang yang terlambat, hanya menunggu saja orang yang bermasalah baru dihukum, ditangkap, digunting rambutnya, ya, disuruh push up dan lain sebagainya. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Paradigma ini yang sampai saat ini sulit dihilangkan karena pemahaman orang-orang bahwa tugas utama dari guru bimbingan dan konseling adalah hanya menghukum orang-orang yang bersalah serta mencari-cari kesalahan siswa saja. Padahal tidak ya. Jadi kita itu bukan menghukum mereka itu atas kesalahan, dan bagaimana kita meluruskan kesalahan-kesalahan mereka. Melalui apa? Melalui bimbingan dan konseling. Ya, jadi ini nanti kalau teman-teman jadi guru BK, tugas kita itu meluruskan pemahaman ini supaya ini tidak terus berkelanjutan. Nah, anggapan yang ketiga yang sering kita lihat di lapangan, bimbingan dan konseling dianggap sebagai proses pemberian nasihat. Kita ini kalau begitu sama dengan ustaz, sama dengan orang tua yang hanya memberi nasihat kalau anaknya salah, diberi nasihat. Guru BK itu bukan hanya memberi nasihat. Ingat, di dalam prinsip BK itu pemberian nasihat itu sangat dihindari. Itu bisa, tapi ketika permasalahan itu sudah terjadi, artinya sudah terselesaikan. Misalkan nih, kita melakukan konseling karena satu orang itu lagi bermasalah dengan orang tuanya. Nah, setelah dia menyadari kesalahannya bahwa ternyata selama ini saya keliru dan dia sudah mengakui bahwa dia salah, di situ baru bisa kita memberikan nasihat. Ya begitulah namanya kita anak-anak ini, tetap kita harus menghargai orang tua kita. Meskipun orang tua kita itu gayanya seperti apa, apapun yang terjadi itu adalah orang tua kita. Oke, bisa dipahami ya? Nah, itu bisa memberi nasihat. Nah, berikutnya yang menjadi kesalahpahaman dalam bimbingan konseling, bimbingan dan konseling melayani orang sakit atau kurang normal. Wah, ini parah ini kalau istilah ini kita dipakai dalam bimbingan konseling. Masa kita menangani orang-orang yang tidak normal, sementara yang datang itu atau di dalam dunia pendidikan itu ya orang-orang normal semua tuh. Kalau memang dia tidak normal, ngapain dia sekolah? Ya kan? Jadi paradigma itu sangat keliru kalau dibilang bahwa kita itu menangani orang-orang stres. Orang stres itu ada tempatnya. Orang gila itu ada tempatnya. Di mana? Di rumah sakit jiwa atau RSJ ya.
Ya, jadi yang datang ini adalah sebetulnya orang-orang yang baik, orang-orang yang pintar, yang cerdas. Namun pada waktu itu dia lagi sedang mengalami masalah. Oke, paham ini ya? Jadi yang kita tangani itu adalah orang-orang yang terlalu. Jadi kalau ada yang bilang, apa jurusan apa mau masuk? Jurusan BK, ini pasti tangani orang-orang stres, orang gila tuh. Tidak. Ya, itu harus diluruskan supaya jangan ada yang bilang bahwa kita itu menangani orang-orang sakit. Oke, berikutnya. Nah, bimbingan dan konseling itu bekerja sendiri. Nah, ini anggapan orang. Apa itu guru BK? Dia itu karena menyendiri di ruangannya, tidak pernah bergabung dengan guru-guru lain, tidak pernah itu mau ajak-ajak orang kalau dia lakukan konseling. Padahal tidak. Ya, kita harus itu menjadikan semua stakeholder itu sebagai partner kita. Apa tujuannya? Ada yang tahu kenapa semua kita jadikan teman, jadikan stakeholder? Tujuannya adalah untuk siapa yang bisa? Untuk apa? Kenapa kita harus baik dengan kepala sekolah? Kenapa kita harus baik dengan orang tua siswa? Kenapa kita harus baik dengan wali kelas, guru mata pelajaran, satpam, tukang kebun di sekolah? Apa tujuannya? Ada yang bisa? Lupa? Atau sudah blend? Ya? Nah, jawab saja, tidak apa-apa. Tidak ada salahnya juga kalau salah. Kita luruskan. Karena kenapa kita harus berteman dengan kepala sekolah? Kita harus berteman dengan guru mata pelajaran. Apa tujuannya? Karena ada yang bisa? Atau memang sudah lapar? Nah, tujuannya adalah agar kita mudah mendapatkan informasi. Ya, kita butuh informasi tentang si A ini. Misalkan, anggaplah nama orang Rahmat. Rahmat ini kok kenapa tiba-tiba yang dulunya juara 1 sekarang juara 1 tidak terakhir? Ada apa? Maka untuk mendapatkan data itu kita hubungi orang tuanya. Makanya kita harus baik dengan orang tuanya. Kalau tidak, nggak mungkin dia akan kasih informasi. Jangan ganggu anak saya. Kan gitu kan. Nah, makanya atau kita bisa bertanya kepada sekolah, Pak, ini bisa nggak kita adakan rapat dulu karena ada beberapa anak ini yang memang masalahnya sangat urgent, yang memang membutuhkan tentang penanganan segera. Makanya kita perlu rapatkan dulu dengan orang tua, wali kelas, guru mata pelajaran untuk bisa menyelesaikan solusi dari permasalahan ini. Ya, jadi guru BK itu tidak bekerja sendiri ya. Ya, mereka itu bekerja dengan semua stakeholder di sekolah itu. Bahkan sesama guru BK pun harus klop. Jangan sampai antara guru BK yang satu dan guru BK yang lain bertengkar, Pak. Bahaya, gimana lagi kita bertanya kalau ini. Itu memang keharmonisan itu tidak. Oke, ini paham ya? Tadi tidak paham lagi. Paham. Baik, kalau memang sudah oke, kita melangkah ke selanjutnya. Apa kira-kira? Nah, berikutnya adalah konselor harus aktif, sedangkan pihak lain pasif. Nah, ini anggapan orang tua ya. Katanya guru konselor itu terlalu mendominasi, sementara klien itu hanya mendengarkan saja. Hanya kayak pokoknya ditanya, ya. Padahal tidak begitu ya. Dalam pelaksanaan proses konselor, baik konselor maupun klien diharapkan aktif dalam mengikuti proses konseling. Jadi baik klien kita maupun konselor itu semuanya harus aktif. Jadi kalau saya bertanya bagaimana kabarmu, jadi jawab, alhamdulillah baik Pak. Jadi mana kondisi orang tua, sehat? Alhamdulillah sehat. Jangan sampai saya bertanya apa masalahmu? Tidak Pak. Apa masalahmu? Tidak Pak. Jelaskan apa yang terjadi? Tidak Pak. Ini bahaya ini. Nah, makanya diperlukan keaktifan baik klien kita atau konselor kita maupun kita sebagai konselor. Dan kemudian jangan juga kita terlalu mendominasi. Ketika misalkan kita bertanya, coba jelaskan apa yang terjadi sama kamu. Ketika dia menjelaskan itu, ya kita harus mendengarkan. Tunggu dulu. Kayaknya keliru di situ. Tidak boleh. Kita harus dengarkan dulu. Kita juga harus jadi pendengar sejati, pendengar yang baik.
Dengan begitu kita menandakan kita menghargai apa yang dia sampaikan. Tapi kalau sedikit-sedikit kita potong, lama-lama dia malas juga itu menceritakan. Ya, jadi kita harus masing-masing aktif, tidak ada yang pasif. Baik klien maupun konselor itu tidak ada yang pasif, semua aktif. Oke, paham ya? Baik. Selanjutnya, anggapan yang sering terjadi, yaitu menganggap pekerjaan BK itu dapat dilakukan oleh siapa saja. Setuju dengan pernyataan ini? Ya. Alasannya? Hah? Ada yang bisa kasih alasan? Saya. Kenapa BK itu tidak bisa dilakukan oleh siapa saja? Jawab saja anjing, dia mau malu. Hah? Karena tuh Harus memiliki sertifikat bimbingan. harus Ah, memiliki oke. keahlian. Itu salah satunya. Ada lagi? Ciao. Nah, ada lagi? Ciao. Apa-apa? Harus Tenang memiliki saja. keahlian. Nah, mana Rivaldo ini? Oh, Laude siapa? Mama. Laude Eko. Nah, mana Eko? Bisa bantu saya? Hah? Pas. Saya Pas. Paham ya? Nah, mengapa harus BK memiliki itu apa tuh keahlian? tidak bisa dilakukan oleh siapa Karena saja? tidak semua orang punya keahlian. Karena yang menjadi guru BK itu ada syarat-syaratnya. Baik, selanjutnya anggapan terhadap guru BK itu yang berikutnya adalah pelayanan, bimbingan dan konseling berpusat pada keluhan pertama saja. Coba kita lihat keterangannya. Proses konseling tidak hanya berpusat pada keluhan pertama klien, tetapi semua ikut terkait, baik masalah yang sudah lewat, sedang terjadi maupun yang akan terjadi. Jadi masalah orang itu beda-beda ya. Jadi kita tidak bisa hanya mengatasi keluhan pertama saja. Bisa saja permasalahan kali ini disebabkan oleh masa lalu, ya. Dan itu juga akan berakibat kepada masa depan. Maka oleh itu kita harus gali. Makanya di dalam konseling itu banyak teknik yang digunakan. Tujuannya apa? Untuk menggali permasalahan-permasalahan yang ada. Karena kan kebanyakan juga klien kita itu kadang orang yang tertutup ya, tidak mau terbuka. Nah, berikutnya yang menjadi permasalahan dalam BK itu menyamakan pekerjaan BK dengan pekerjaan dokter atau psikiater. Nah, ini pernyataan yang keliru dan nanti kita akan luruskan. Apa yang membedakan antara pekerjaan psikiater dengan BK? Ada yang bisa? Nah, ada yang bisa? Coba. Nah, tidak apa-apa. Nah. Psikiater itu mungkin menangani untuk kejiwaan dan dia lebih ke apa? Khusus kejiwaan, sedangkan BK itu dia dari lebih ke guru, terus kewajibannya ada di sekolah menangani masalah-masalah siswa. Oke, jadi itu ya. Jadi terutama perbedaan dokter dengan guru BK. Kita itu ranahnya di psikologi. Artinya permasalahan-permasalahan yang tidak terlihat. Karena itu tadi, kalau orang stres itu kita tidak tahu stres itu warnanya apa, bentuknya seperti apa. Sementara kalau dokter itu kentara yang ditangani luka, itu lukanya besar, tinggal kita jahit selesai. Atau misalkan dia lagi jatuh dari motor ini sudah darah-darah semua, tinggal dia selesaikan. Tapi kalau kita itu orang stres itu banyak penyebabnya. Bisa jadi dia stres karena bermasalah dengan orang tuanya. Bisa jadi dia stres karena studinya, mata kuliahnya terlalu banyak, ekonominya, nggak ada uangnya, atau putus dengan pacarnya. Ya kan? Ini yang sedang sering dialami oleh remaja. Makanya itulah yang membedakan kita. Kita itu menangani masalah-masalah yang ranahnya itu adalah ranah psikologi yang membutuhkan keahlian khusus. Makanya tadi saya bilang BK itu tidak bisa dilakukan oleh siapa saja. Dia harus punya legalitas. Paham sampai di sini? Oke. Ya, selanjutnya. Nah, anggapan
selanjutnya adalah menganggap hasil pekerjaan BK itu harus segera terlihat. Setuju dengan pernyataan ini? Ya, tidak ya. Kita ini bukan pakai bim salabim tak selesai. Tidak. Jadi permasalahan yang ditangani itu tergantung berat ringannya masalah. Bisa diselesaikan dalam 1 kali pertemuan, 2 kali pertemuan, 1 minggu, 1 bulan, bahkan bisa 1 tahun. Tergantung berat ringannya masalah. Ya, kalau orang yang sedang putus cinta itu tidak bisa diselesaikan 1 hari. Itu bisa berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Karena dia harus menemukan perasaan yang sama dengan ketika dia bersama dengan masa lalunya, ya kan? Kalau dia belum menemukan, pasti itu akan tetap dihantui rasa kecewa, bersalah, apa semua. Kenapa dulu saya begini? Kenapa dan kenapa? Itu semua akan timbul pertanyaan. Nah, makanya permasalahan itu bisa diatasi tergantung berat ringannya. Atau misalkan ada anak-anak yang korban broken home. Dari kecil dia sudah ditinggalkan oleh orang tuanya, oleh bapaknya misalkan. Ketika dewasa, bapaknya kembali datang, "Nak, kau adalah anak darah dagingku." Nah, ini tidak segampang itu, Pak. Tunggu dulu. Kenapa bapak dulu tinggalkan saya waktu masih kecil? Nah, ini membutuhkan waktu lama, Pak. Oh, tidak datang langsung. "Anakku, kau adalah anak kandungku." "Oh, ayah kandungku, mari." Nah, tidak segampang itu. Nah, berikutnya adalah menyamakan cara dan penyelesaian masalah bagi semua klien. Semua masalah itu bisa diselesaikan dengan satu cara. Oh, tidak. Yang tadi itu buku yang saya sebutkan tadi, karangan Edward itu 41 teknik yang harus dikuasai oleh guru BK. Berarti masalah ini punya teknik ini. Sama sakit kepala, ada juga obatnya. Bisa Paramex, bisa Panadol, bisa yang lain-lain. Jangan semua mau sakit kepala, sakit perut, sakit ini, sakit itu semua Paramex. Oh, tidak bisa, itu malpraktek namanya. Bisa overdosis anaknya orang, ya kan? Jadi ingat, hati-hati. Berikutnya, memusatkan usaha BK hanya pada penggunaan instrumen atau tes atau angket atau inventory. Jadi dalam mencari data itu bukan hanya pakai angket, bukan hanya pakai inventory, bukan hanya pakai tes, ada banyak cara. Boleh pakai wawancara, boleh pakai observasi, pengamatan langsung, banyak cara untuk mendapatkan data siswa. Bisa kita naik ojek ke rumahnya, tanya-tanya. Ya. Jadi kita jadi guru BK jangan kehilangan ide. Jangan mudah buntu, tapi kita manfaatkan kemampuan kita itu untuk berpikir. Oh, cara ini tidak bisa, maka saya gunakan cara ini. Saya buka sesi tanya jawab, ya, supaya siapa tahu mungkin ada hal yang mau ditanyakan. Nah, melalui kesempatan ini kira-kira siapa yang mau bertanya? Siapa? Nah, oke, ada berapa orang? Siapa lagi? Oke, ada 3 orang. Nah, saya mulai dari Regita dulu. Regita. Nah, Langsung saja Pak. Jadi waktu saya SMA, guru BK itu suka pukul siswa yang nakal. Bagaimana tanggapan Bapak soal itu? wah, ini berat ini. Apa tanggapannya kita ketika ada guru BK yang suka memukul? Nah, pantas enggak ini dijadikan sebagai panutan? Tidak. Jadi itu perlu dilihat kembali. Dia itu memang dari guru BK, sarjana BK atau bukan? Karena hati-hati ya. Sekarang ini undang-undang perlindungan anak sudah banyak. Kalau kita cubit saja sedikit ada bekasnya. Oh, ada laporan lagi. Selesai kita datang mobil angkut penjara 1 tahun. Hanya persoalan mendidik siswa dengan cara seperti itu. Jadi diupayakan kalau teman-teman nanti jadi guru BK, hindari perlakuan memukul itu. Kalau tidak ada yang rekam atau melapor itu aman. Tapi kalau ada yang melapor itu selesai. Itu dari sisi hukumnya. Dari sisi psikologinya, itu anak akan terus mengingat perlakuan itu.
siapa di sini yang pernah mengalami mungkin ada yang pernah dipukul waktu SD? Ada? Hah? Ada yang pernah dicubit? Ada? Nah, masih ingat kan sampai sekarang? Sulit dilupakan itu. Ya, syukur-syukur tidak ada dendam. Bagaimana kalau ada dendam? Awasnya. Nah, ada apapun masalahnya jangan pernah menggunakan tangan ya atau kekerasan. Itu sangat tidak diperbolehkan dalam dunia pendidikan. Ya, kalau zaman dulu ya mungkin boleh-boleh saja. Hari ini hati-hati. Oke, selanjutnya pertanyaan berikutnya. Paham ya, teman-teman? Jelas? Oke, selanjutnya. Pertanyaan saya, bagaimana pendapat Bapak tentang guru BK yang dijadikan wali kelas di sekolah, sedangkan sebenarnya guru BK itu bukan termasuk guru mata pelajaran dan tidak mengajar? Oke. Sebelum saya jawab, ada yang bisa jawab? Bolehkah guru BK dijadikan wali kelas? Apa boleh atau tidak? Hari ini pun banyak guru BK sudah jadi kepala sekolah. Teman saya waktu S2 kemarin, awalnya dia jadi wakil kepala sekolah bidang bidang kesiswaan. Sekarang dia sudah diangkat sebagai kepala sekolah. Ini boleh saja, tapi ingat jangan pernah melupakan fokus kita. Jangan karena sudah jadi wali kelas atau jadi kepala sekolah, bukan tugas saya lagi. Saya sudah selesai. Silakan cari guru BK yang lain. Oh tidak. Naluri kita sebagai seorang guru BK itu terpanggil. Ketika kita tidak melakukan itu, maka kayak kita merasa bersalah. Kenapa saya tidak panggil ya? Upaya kita merasa terpanggil saja untuk melakukan itu. Oke. Paham ya? Pak, terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya yang terakhir. Nah, Pak, bagaimana pendapat Bapak tentang terhadap guru BK tapi bukan dari lulusan guru BK? Ini juga pertanyaan menarik. Ya, meskipun tadi saya sudah jelaskan ya, tapi bagaimana kalau ada guru BK yang memang bukan dari guru BK, yang memang bukan dari sarjana BK, kira-kira bagaimana tanggapan teman-teman? Ya, tidak boleh ya? Apa alasannya? Karena tidak sesuai dengan apa yang kayak misalnya guru PKN, kalau udah mau jadi guru BK itu sulit karena Pak tidak ada keahlian atau syarat yang bisa dilakukan. Oke. Tidak ada keahlian lah untuk menjadi guru bimbingan. Oke, betul ya. Sekarang saya mau bertanya lagi. Kira-kira kalau di daerah terpencil yang kekurangan guru dan memang di situ tidak ada sarjana BK, namun dituntut harus ada guru BK, akhirnya guru misalkan guru bahasa Inggris dijadikan guru BK. Bagaimana tanggapan teman-teman? Yang memang di situ tidak ada sama sekali sarjana BK. Apakah boleh atau tidak? Ya? Boleh. Bagaimana tanggapan teman-teman? Kalau seperti itu kasusnya, apakah boleh? Dalam keadaan darurat boleh, tetapi dengan catatan sebetulnya pada prinsipnya tidak boleh, tapi dengan catatan dia harus mengikuti pelatihan-pelatihan tentang melakukan konseling, ya, supaya dasar dari pelaksanaan BK itu terpenuhi. Ya, tapi memang pada prinsipnya kalau sudah ada sarjana BK maka harus dipindahkan tugasnya. Maka yang ambil alih harus sarjana BK. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Oke, baik. Kalau memang tidak ada lagi, ya mungkin materi hari ini kita cukupkan. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa menambah wawasan kita. Sebagai penutup bahwa marilah kita menjadi guru BK yang terpanggil, sehingga kita itu ketika ada masalah itu dengan sendirinya kita bergerak untuk membantu. Kemudian kaitannya dengan materi tadi adalah ketika ada pemahaman-pemahaman yang keliru dari masyarakat, mari kita luruskan, ya, supaya kesalahan itu tidak terus-terusan berlanjut. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Nanti akan melanjutkan pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.